Halo Sobat EP semuanya. Kali ini kami akan membahas tentang regresi berganda, estimasi, dan uji hipotesis. Selamat menonton. Kali ini kami akan membawa beberapa jawaban dari pertanyaan yang ada di layar ponsel masing-masing. Kita langsung ke materinya saja. Di sini ada pembahasan tentang model regresi linear 3 variabel. Dengan menggeneralisasi fungsi regresi populasi 2 variabel, kita dapat menulis PRF 3 variabel dalam bentuk non-stokastik dan dalam bentuk stokastik. Dalam bentuk non-stokastik, EYT sama dengan B1 ditambah B2X2T ditambah B3X3T. Dalam bentuk stokastiknya, YT sama dengan B1 tambah B2X2T ditambah B3X3T ditambah UT dengan keterangannya Y adalah variabel terikat, X2 dan X3 adalah variabel penjelas, UT adalah istilah gangguan stokastik, T adalah observasi ke T. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan rumus yang telah dipaparkan sebelumnya dengan memisalkan EYT sama dengan 15 dikurang 1,2X2T ditambah 0,8X3T. Dengan memasukkan X3 menjadi 10, maka hasilnya menjadi EYT sama dengan 15 dikurang 1,2X2T ditambah 0,8 dikali 10, maka hasilnya menjadi 23 dikurang 1,2X2T. Kali ini, untuk menjawab model regresi sebelumnya, kita memerlukan asumsi-asumsi. Asumsi yang di sini ada model regresi linear pada parameter seperti pada persamaan dapat ditentukan dengan benar. Selanjutnya, X2 dan X3 tidak berkorelasi dengan istilah gangguan U jika X2 dan X3 adalah non-stokastik, yaitu angka tetap dalam pengambilan sampel berulang. Asumsi ini secara otomatis terpenuhi dan selanjutnya dapat dibaca oleh saudara pendengar sekalian beberapa asumsi model regresi lainnya. Selanjutnya ada estimasi parameter regresi berganda. Penduga kuadrat terkecil biasa. Untuk mencari estimator OLS, pertama-tama kita tuliskan fungsi regresi sampel yang sesuai dengan persamaan PRF YT sama dengan B1 ditambah B2X2T ditambah B3X3T. Lebih spesifik lagi dapat dijelaskan B1 adalah penduga dari B1, B2 adalah penduga dari B2, dan B3 adalah penduga dari B3. Selanjutnya di sini ada varians dan kesalahan standar penaksiran OLS. Setelah memperoleh pendugaan OLS dari koefisien intercept dan regresi parsial, kita dapat memperoleh varians dan kesalahan standar dari penduga ini dengan cara model 2 variabel. Varians atau kesalahan standar ini memberi kita gambaran tentang variabilitas penduga dari sampel ke sampel. Seperti dalam kasus 2 variabel, kita memerlukan kesalahan standar untuk variabel utama. Setelah memperoleh penduga OLS dari koefisien intercept dan regresi parsial, kita dapat memperoleh varians dan standar deviasi dari penduga ini dengan cara model 2 variabel. Varian atau kesalahan standar ini memberi kita gambaran tentang variabilitas penduga dari sampel ke sampel. Seperti dalam kasus 2 variabel, kita memerlukan kesalahan standar untuk 2 variabel utama. Tujuannya yang pertama yaitu untuk menetapkan interval kepercayaan untuk nilai parameter sebenarnya. Dan yang kedua itu untuk menguji hipotesis statistik. Rumusan yang relevan yang dinyatakan tanpa pembuktian adalah sebagai berikut. Dalam semua formula ini adalah varian homoskedastik dari istilah kesalahan populasi T. Penduga OLS untuk varian yang tidak diketahui ini adalah sebagai berikut. Dalam kasus 2 variabel kita melihat bahwa dalam kondisi asumsi, penduga OLS merupakan penduga linear tidak bias terbaik. Properti ini terus berlaku pada regresi berganda. Dengan demikian, setiap koefisien regresi yang diestimasi dengan OLS adalah linear dan tidak bias, atau rata-rata sama dengan nilai sebenarnya. Seperti yang ditunjukkan oleh perkembangan sebelumnya, dalam banyak hal model 3 variabel merupakan perpanjangan dari model 2 variabel, meskipun rumus estimasinya sedikit rumit. Dalam hal ini, kita harus menggunakan aljabar matriks yang menyatakan berbagai rumus estimasi dengan lebih kompak. Tentu saja, aljabar matriks dalam teks ini tidak digunakan. Hubungan penting antara F dan R kuadrat. Ada hubungan penting antara koefisien determinasi R kuadrat, dan itu rasio yang digunakan dalam ANOVA. Hubungan ini adalah sebagai berikut. F sama dengan
R kuadrat per K kurang 1 per 1 kurang R kuadrat per N kurang K, di mana N sama dengan jumlah observasi dan K jumlah variabel penjelas termasuk intersepsinya. Persamaan 450 menunjukkan caranya F dan R kuadrat yang terkait. Kedua statistik ini berbeda secara langsung. Kapan R kuadrat sama dengan 0, yaitu tidak ada hubungan antara Y dan X variabel. F adalah 0 ipso facto. Yang lebih besar R kuadrat adalah semakin besar F nilainya akan menjadi. Dalam batas kapan R kuadrat sama dengan 1, itu F nilainya tidak terbatas. Untuk melihat semuanya dengan jelas, pertama-tama mari kita turunkan harga lelang pada konstanta saja, kemudian pada konstanta dan umur jam, dan kemudian pada konstanta, umur jam, dan jumlah penawar. Hasilnya kita sajikan pada tabel ini. Beberapa fakta menarik menonjol dalam latihan ini. 1. Ketika kita menurunkan harga lelang pada intersep saja, maka R kuadrat dan F nilainya semuanya 0, seperti yang kita harapkan. Tapi apa yang diwakili oleh nilai interest di sini, itu tidak lain adalah nilai rata-rata ataupun sampel dari harga lelang. Salah satu cara untuk memeriksanya adalah dengan melihat persamaan 2.16. Jika tidak ada X variabel dalam persamaan ini, interseptnya sama dengan nilai rata-rata variabel terikat. Cara memutuskan antara RLS dengan URLS. Bagaimana kita memilih antara RLS dengan URLS adalah bagaimana kita mengetahui apakah pembatasan yang diberlakukan oleh suatu model seperti 1 dalam contoh ini. Apakah valid? Pertanyaan ini dapat dijawab dengan uji F. Tujuan, misalkan R2 yang diperoleh dari model terbatas dan R2UR menunjukkan nilai R2 yang diperoleh dari model tidak dibatasi. Sekarang asumsikan itu istilah kesalahan UI berdistribusi normal dapat ditunjukkan seperti itu. Mengikuti distribusi F dengan M dan N kurang K, DF masing-masing pada pembilang dan penyebutnya yang diperoleh dari regresi terbatas. Kemudian di sini ada rumus F sama dengan buka kurung R kuadrat UR dikurang R kuadrat R tutup kurung bagi M, kemudian dibagi lagi dengan buka kurung 1 kurang R kuadrat UR tutup kurung dibagi N kurang K kurang F M N sampai K. Contoh ilustrasi, di sini kita dapat melihat YT sama dengan B1 tambah B2 X2T tambah B3 X3T tambah B4 X4T tambah B5 BX5T tambah B6 X6T tambah UT. Kemudian Y sama dengan pengaruh utang dan ekuitas dalam persen. X2 persentase pajak perusahaan. X3 persentase pajak pribadi. X4 persentase pajak terbesar. X5 perlindungan pajak yang tidak terkait dengan utang. X6 tingkat inflasi. Pembahasan hasil regresi. Fakta pertama yang perlu diperhatikan dari hasil regresi sebelumnya adalah semua koefisien mempunyai tanda sesuai dengan ekspektasi sebelumnya. Misalnya tarif pajak perusahaan berpengaruh positif terhadap leverage, dengan asumsi hal-hal lain tetap sama. Ketika tarif pajak perusahaan naik sebesar 1 poin persentase, rata-rata rasio leverage yaitu rasio utang atau ekuitas naik sebesar 2,4 poin persentase. Kemudian pula, jika tingkat inflasi naik sebesar 1 poin persentase, rata-rata leverage naik sebesar 1,4 poin persentase. Hal-hal lain. Demikian presentasi kelompok 4. Terima kasih. See you.